Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, larangan mengangkat pegawai non-ASN ataupun honorer untuk mengisi jabatan ASN. Artinya, 2024 tidak ada lagi honorer. Yang ada adalah PNS dan P3K. Tetapi apa yang terjadi di lapangan? Ada tenaga honorer yang tidak berminat menjadi P3K. Atau P3K tidak diminati oleh tenaga honorer kategori ini. Tenaga honorer seperti apa yang tidak meminati P3K tersebut? Saya sebut salah satu adalah dokter. Ini berkembang ketika ada diskusi yang dilakukan oleh Kemenpan RB terhadap para pejabat daerah pada tanggal 6 November 2023 baru-baru ini. Mari kita dengarkan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat Ma'ruf dari Kabupaten Pohuwato Pak, Provinsi Gorontalo. Jadi ketika melihat undang-undang ini, pasal 65 ini merupakan jabaran kalau dari mana Bapak? Dari Kabupaten Pohuwato Pak, Provinsi Gorontalo. Kalau kita melihat PP 49 tahun 2018 pasal 95 tentang larangan, juga kita melihat pada undang-undang ini pasal 65 ada larangan jabatan non ASN mengisi jabatan ASN. Nah, dokter saat ini jika kami melihat pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya dan tahun ini, jabatan dokter pada saat kami membuka P3K ini kurang diminati Pak. Para dokter masih memilih jabatan honor itu jauh lebih baik dibanding P3K, sehingga ini kurang diminati. Ada kekhawatiran pada saat di akhir 2024 dokter-dokter ini tidak mengisi jabatan ASN, lebih memilih honor. Nah, ini akan menjadi masalah di tingkat puskesmas, sehingga puskesmas ini dianggap ilegal dalam melakukan pelayanan-pelayanan. Sehingga mungkin ada strategi yang akan diciptakan sehingga dokter ini bisa mau mengisi jabatan P3K sampai di daerah-daerah terpencil. Yang berikut adalah ada ruang untuk dokter spesialis yang hari ini itu pada saat kami mau membuka, saya mengingat di tahun 2013 ada formasi khusus dokter di mana dokter-dokter ini diangkat tanpa seleksi. Nah, kemudian kami mengangkat dokter-dokter ini pada gilirannya itu disekolahkan. Nah, kalau hari ini dokter spesialis kemudian tidak diberi ruang yang jauh lebih besar, maka ada kekhawatiran rumah sakit ini tidak akan diisi oleh dokter spesialis, sehingga harapannya Pak, dokter-dokter umum yang saat ini lagi studi itu kemudian diberi ruang untuk diangkat ke dalam formasi CPNS atau P3K. Jika kami melihat hari ini P3K itu belum ada regulasi yang mengatur P3K untuk melanjutkan studi. Yang ada baru PNS, sehingga ada harapan pengembangan kompetensi melalui pendidikan formal untuk dokter spesialis untuk jabatan P3K ini juga bisa segera ada, mengingat ada pendidikan spesialis mempersyaratkan usia. Demikian Pak. Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu, apa jawaban dari para pejabat Kemenpan RB tentang pertanyaan ataupun statement daripada Bapak yang dari Provinsi Gorontalo ini? Mari kita dengarkan jawaban dari Kemenpan RB. Kemudian dari Provinsi Gorontalo, P3K untuk diberikan ruang untuk studi, betul Pak. Jadi semangatnya di sini adalah, dan ini sudah banyak sekali pertanyaan ke kami Pak, ya, bukan hanya dari P3K yang mau melanjutkan studi, tapi
dari PNS yang belum 1 tahun menjabat sebagai PNS, ya dokter itu ingin melanjutkan studi, itu kami juga memberikan afirmasi, Pak. Silakan melanjutkan studi walaupun belum 1 tahun sebagai PNS. Nah, P3K ini ya, karena yang bersangkutan adalah kontrak, ini yang harus diperhatikan. Karena jangan sampai mereka pada akhirnya sudah, saya nggak usah jadi ASN, saya jadi pegawai honorer saja, yang penting saya bisa nyambi kemana-mana gitu. Nah, sebenarnya konsep dari P3K paruh waktu ini, Pak, ya, memberikan kesempatan ASN itu P3K untuk bisa bekerja di tempat lain juga, tidak dikunci di satu tempat kerja. Tapi anggarannya terkonsolidasi di belanja 511 kalau daerah. Ya, jangan ada lagi pengeluaran yang diterima oleh ASN itu masih ada di belanja 512. Jadi ke depan kita arahnya itu tidak ada lagi honorarium untuk ASN. Ya, honorarium untuk ASN tidak ada lagi. Untuk anggaran diklat itu nanti pindah ke 511 kalau di Pemda. Kalau di pusat itu pindah ke belanja 51. Jadi tadi ya, for foundational reward, more motivational reward, kemudian benefit, dan yang ketiga learning. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.